Hi guys, welcome back to Shahla Azima Daily Fun. Do not forget to like, comment, share, and subscribe. Di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana membeli Bitcoin untuk investor pemula. Kita buka web browser, lalu kita masuk ke website indodex.com. Sebetulnya ada beberapa website untuk penukaran uang ke Bitcoin. Untuk kali ini kita pakai indodex.com dulu. Indodex ini adalah perusahaan ataupun website tempat marketplace jual beli cryptocurrency. Walaupun konsep dasarnya itu adalah marketplace, tapi saya lebih gampang memandangnya sebagai money changer aja. Contohnya kalau kita perlu dolar Amerika, kita datang ke money changer. Uang rupiah kita tukar menjadi dolar Amerika. Nah, untuk cryptocurrency atau Bitcoin, kita punya rupiah, kita mau tukar ke Bitcoin, ya kita datang ke money changer tanda kutip, kita tukar rupiah kita jadi Bitcoin. Ataupun sebaliknya, kita mau tukar Bitcoin kita menjadi rupiah, kita datang ke money changer, kita tukar Bitcoin jadi rupiah. Nah, Indodex ini saya anggap sebagai money changer untuk menukar rupiah ke Bitcoin ataupun sebaliknya, dari Bitcoin jadi rupiah masuk ke rekening kita. Nah, apa maksud dari jika ada pejabat bilang, ada menteri bilang, ada siapapun bilang bahwa Bitcoin itu ilegal untuk pembayaran sebagai alat pembayaran di Indonesia? Iya, pendapat itu memang betul. Ilegal sebagai alat pembayaran. Begitu juga dolar Amerika itu ilegal sebagai alat pembayaran di Indonesia. Tidak boleh kita transaksi barang pakai dolar Amerika, tapi kita boleh transaksi tanda kutip ataupun menukarkan rupiah kita menjadi dolar di money changer. Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah dolar itu untuk beli sayur, untuk beli mobil, untuk beli rumah. Sebagai alat transaksi itu tidak boleh. Begitu juga Bitcoin, sifatnya sama kayak dolar. Tidak boleh Bitcoin ini untuk transaksi. Tapi kalau untuk kita simpan, kita untuk transaksi di luar negeri mungkin, atau ya gampangnya untuk kita simpan ya boleh. Kembali lagi kita ke website indodex.com. Kita lihat informasi apa saja yang terdapat di halaman depannya. Seperti juga website pada umumnya, terdapat link atau tombol untuk daftar, dan ada juga tombol untuk masuk atau login. Yang dijelaskan tadi, di sini tertulis Indodex adalah sebagai platform untuk jual beli cryptocurrency ataupun sebagai marketplace. Di sini bisa beli aset digital ataupun jual aset digital dengan layanan 24 jam. Terdapat pula aplikasi di Android dan iPhone. Di sini tertulis alamat kantornya di Jakarta, di Bali, dan Bali juga di Ubud. Coba kita klik daftar dulu. Ini bagi yang belum daftar, di indodex.com bisa daftar. Tinggal isi formulirnya seperti biasa, seperti website pada umumnya. Yang sudah terdaftar ya tentunya bisa langsung klik login. Di sini akan terlihat saldo kita. Kalau belum isi ya 0. Kalau di sini terlihat sekitar 1 juta. Kita juga bisa deposit atau withdraw. Depositnya cukup mudah, seperti di marketplace kita bisa transfer ke virtual account, lalu otomatis masuk ke wallet, ke sini saldo rupiah kita di indodex.com. Lalu ada menu wallet, kita klik.
Singkatnya di sini berisi daftar saldo aset digital kita dari rupiah, Bitcoin, dan cryptocurrency lainnya. Lalu ada menu beli jual Bitcoin instan. Jika kita sudah mengisi saldo rupiah kita, maka kita bisa transaksi atau membeli Bitcoin dengan mengisi formulir ini. Kita dapat mengisi angka rupiah ataupun persentase dari saldo kita. Misalnya 100% dari saldo untuk membeli Bitcoin kita bisa klik. Lalu kita bisa klik juga market. Di sini akan terlihat berbagai cryptocurrency. Terdapat banyak sekali aset digital atau cryptocurrency yang bisa ditransaksikan. Di sini sampai ratusan. Bahkan kalau di website luar negeri itu bisa sampai ribuan. Tapi kita fokus ke satu saja, yaitu Bitcoin. Kita klik yang BTC rupiah atau Bitcoin rupiah. Ini terdapat informasi harga saat ini dari BTC atau Bitcoin. Perubahannya berapa persen selama 24 jam terakhir, terendah selama 24 jam terakhir berapa, dan yang tertinggi berapa. Di sini juga terdapat grafik dari harga Bitcoin. Namun grafik ini kurang kita bisa pakai karena skalanya kurang proporsional. Di sebelah kanan atas ada advanced chart untuk grafik yang lebih baik. Grafik ini dibuat oleh tradingview.com. Grafik ini disebut candlestick, biasa dipakai untuk trading. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah setiap batangnya itu di set 15 menit dalam hal ini. Jadi satu batang di grafik ini adalah 15 menit. 15 menit, 2 batang berarti 30 menit dan seterusnya. Kita bisa set, kita bisa rubah dari 1 menit sampai 1 minggu per batangnya itu. Kita coba lihat grafiknya bagaimana kalau kita set per 1 menit. Terlihat lebih detail dan lebih fluktuatif. Kita lihat skalanya ini per setengah jam atau per 30 menit. Jadi 2 kotak atau 2 skala ini berarti 1 jam. Contohnya di sini terlihat perubahan harga yang cukup drastis dalam waktu 30 menit. Lalu dalam rentang waktu 30 menit juga harganya kelihatan turun lagi. Lalu kita rubah skalanya candlestick tadi menjadi per minggu, per batangnya itu per minggu. Menurut saya ini grafik yang paling penting. Nah, di sini terlihat grafik dari tahun 2016 sampai hari ini, sampai tahun 2021. Sedikit yang bisa disimpulkan dari grafik ini, bahwa Bitcoin itu akan berlipat harganya setelah beberapa tahun, sehingga lebih baik sebagai investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Pada akhir 2017 waktu itu harga tertinggi saat itu. Beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian harga akan turun, bahkan lebih dari separuhnya. Lalu 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2021, harga melonjak bahkan 3 kali lipat, bahkan lebih.
Jika asumsinya sejarah adalah berulang, maka setelah naik seperti tahun 2021 ini, maka harga akan turun, harga Bitcoin akan turun. Sementara strategi terbaik adalah ketika harga mencapai nilai tertinggi, maka dia akan turun. Nah, kita punya kesempatan dalam beberapa tahun untuk mengambil. Lalu dalam 3 tahun atau 4 tahun kemudian dia akan naik. Kesimpulan singkat untuk video kali ini adalah bahwa Bitcoin cocok untuk investasi jangka panjang. Di samping instrumen-instrumen investasi lainnya seperti emas ataupun properti. Lalu faktor-faktor lain seperti keamanan, bagaimana menyimpan kalau investasinya dalam jumlah kecil, bagaimana menyimpan kalau investasinya dalam jumlah besar, mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya.